Kalian tahu nggak, di masa depan, bensin mobil kamu mungkin bakal dari tebu. PT Pertamina barusan ngumumin langkah besar buat masa depan energi hijau Indonesia. Mereka bakal ngembangin bahan bakar nabati berbasis bioetanol. Bareng pengalaman dari Brasil, negara yang udah lama jalan di bidang ini. Komitmen ini disampaikan langsung di Brazil Indonesia Business Forum 2025. Pas Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, datang ke Indonesia. Direktur Pertamina, Agung Wicaksono, bilang, bioetanol ini bagian dari dual growth strategi, seimbangin bisnis energi fosil dan energi rendah karbon. Targetnya, tahun 2026, kita udah pakai campuran etanol 10%, E10, di bahan bakar nasional. Faktanya, Pertamina udah mulai duluan lewat Pertamax Green 95, bensin campuran 5% bioetanol yang udah dijual di 163 SPBU. Nggak cuma ramah lingkungan, tapi juga bikin performa mesin lebih oke. Dan lewat program biodiesel B40, Pertamina udah bantu hemat devisa lebih dari 40 miliar dolar AS sejak 2020, sekaligus buka lapangan kerja di sektor sawit. Sekarang, Pertamina lagi belajar dari Brasil yang sukses ubah tebu jadi bahan bakar utama. Modelnya bikin ekonomi jalan, tapi hutan Amazon tetap lestari. Indonesia pun bakal ngikutin jejak itu. Bioetanol diharapkan jadi langkah nyata menuju energi hijau dan masa depan tanpa ketergantungan impor bahan bakar. Energi masa depan bukan cuma soal bahan bakar, tapi tentang bagaimana kita jaga bumi tetap hidup. Pertamina dan Brasil udah mulai jalan. Sekarang giliran kita yang dukung transisi energi hijau Indonesia. Bioetanol, energi bersih dari alam untuk masa depan. Forum dari Indonesia tentu dari Kadin dan dari Brasil dari Apex ya, Kamar Dagangnya, dalam rangkaian kedatangan Presiden Luiz Inácio da Silva dan Presiden Lula dan Brasil ke Indonesia, tentu sebuah kehormatan Pertamina diundang untuk share juga tadi di panel. Satu panelnya dari Brasil ada Petrobras. Petrobras itu Pertaminanya Brasil, atau Pertamina itu Petrobrasnya Indonesia, ya. Kemudian ada juga Freeport, Pertambangan, dan Vale. Yang paling mendasar adalah kami dari Pertamina tadi membagikan strategi kita yang namanya dual growth strategy. Ini sama dengan Petrobras punya strategi namanya double track. Nah, artinya apa? Dual growth sama double track ini sama-sama bicara bahwa yang namanya pengembangan bisnis low carbon dengan memaksimalkan bisnis legacy atau bisnis existing harus jalan bareng. Ya, di Pertamina itu legacy bisnis, upstream, kemudian kilang, kemudian bensin di SPBU itu legacy. Tapi low carbonnya yang basisnya adalah energi terbarukan, ramah lingkungan, itu harus kita kembangkan. Salah satunya tadi yang kita sampaikan adalah pengalaman kita di biofuel. Biofuel ini pertama di darat dulu ya. Di darat ini kita dengan program pemerintah yang diawali dari dulu B2,5 ya, sekarang sudah mencapai B40, itu adalah yang terbesar di dunia. Bagaimana dilakukan pencampuran bahan bakar nabati dengan solar ya, sehingga bukan hanya bermanfaat secara ekonomi karena itu berhasil menghemat devisa ya, itu lebih dari 40 miliar dolar ya dari tahun 2020 ya. Tapi juga untuk lingkungan dan masyarakat setempat, biodiesel ini sangat besar dampaknya ya, lapangan pekerjaan yang diciptakan, kemudian juga dampaknya bagi lingkungan. Nah, jadi sudah kita sejak kita terapkan B20 waktu itu kita udah nggak impor lagi. Jadi kita mengurangi ketergantungan impor dengan biodiesel ini, dengan B40 yang ditargetkan akan menjadi B50 oleh pemerintah. Kami akan ikut tentunya dengan kebijakan pemerintah. Nah, di samping biodiesel juga, kalau tadi biodiesel kan untuk solar ya. Nah, untuk bensinnya, untuk gasolinnya, kita punya produk di Pertamina namanya Pertamax Green 95. Itu bahwa memang sudah pasti ada campuran etanol 5%.
ya, kita menyebutnya Pertamax Green 95. Nah, ini sudah ada di 163 SPBU, performanya sangat bagus untuk tarikan mesin, ya, dan juga tentunya tadi ini berdampak baik juga untuk ekonomi. Nah, dengan adanya goal untuk menjadi E10, tadi itu kan pertama Green 95 itu E5 menjadi E10, tentu kita akan harus tambah pemanfaatan bioetanol. Nah, tadi dari Brazil kita belajar dari pengalaman mereka bahwa di Brazil itu pemanfaatan tebu, sugarcane untuk bioetanol itu sangat signifikan, sangat sukses perusahaan-perusahaan Brazil. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran, karena di dunia Brazil bukan negara sembarangan, mereka negara BRICS, ya. Pemanfaatan energi terbarukan seperti etanol sudah jadi bahan bakar, dan tadi mereka menceritakan bagaimana dampak pemanfaatan bioetanol itu juga menyelamatkan, menjaga hutan Amazon mereka, ya, untuk lingkungan sangat bagus. Jadi kalau pemerintah nanti didukung Pertamina juga mengembangkan bioetanol untuk bahan bakar kita dengan E10, ini secara ekonomi akan baik, secara teknis sudah teruji di dunia, dan secara ekologi, secara lingkungan juga akan besar dampaknya untuk menjaga, mempertahankan atau mengatasi climate change. Artinya dari Pertamina sendiri mendukung, terus kemudian juga nanti akan diadopsi, terus sejauh ini seperti apa Pak dengan pemerintah Indonesia, mungkin sama SDM atau seperti apa yang penerapan etanol gitu. Ya, pertama kita tentu sepenuhnya dukung kebijakan pemerintah, ya. Kementerian SDM sudah mengundang rapat-rapat untuk persiapan baik dari B50 maupun E10 ini, ya. Targetnya nanti di tahun 2026 akan dijalankan, ya. Kemudian kaitannya dengan Brazil, ini tadi tentu baru pertemuan awal, tapi yang menarik juga adalah bulan depan itu adalah jadwalnya untuk COP, Conference of the Parties on Climate Change, yang ke-30 itu diselenggarakan di Brazil, di BLM Brazil. Jadi kita lihat nanti partisipasi, tentunya Indonesia akan berpartisipasi di sana, Pertamina akan mendukung, dan nanti kita akan bisa explore lebih jauh apa yang kita bisa dapatkan dari Brazil, ya, sebagai contoh sukses penerapan bioetanol. Tentunya kita Indonesia akan bisa lakukan lebih baik lagi. Ya, kalau yang dari sisi udara. Ya, satu dari sisi darat, ya. Ingat juga nih dari sisi darat. Nah, sisi udaranya tadi Brazil juga menyebut yang namanya SAF, Sustainable Aviation Fuel, aftur yang ramah lingkungan. Di Pertamina dengan inisiatif transformasi untuk keberlanjutan bisnis yang digaungkan oleh Pak Dirut Simon Alexis Mandiri, salah satu programnya adalah menghasilkan SAF dari minyak jelantah, dari used cooking oil, ya. Potensi used cooking oil kita ini luar biasa besar, ya. Dan saat ini kita sudah bisa manfaatkan minyak jelantah itu untuk memproduksi di kilang, jangan lupa ya, kilang Pertamina, gitu ya, kilang Pertamina yang ada di Cilacap, ya, dengan 2,5% minyak jelantah, co-processing dengan kerosin, itu menghasilkan SAF atau aftur ramah lingkungan tadi. Aftur itu sudah digunakan juga oleh Pelita, ya, airline milik Pertamina di bawah tentunya bimbingan Danantara, yang sudah bisa kita gunakan terbang dari Jakarta ke Surabaya, Jakarta ke Denpasar dan lain-lain. Jadi ini juga sama, sustainability ramah lingkungan, dan juga kita menyebutnya circular economy. Kenapa? Masyarakat bisa menukarkan minyak jelantahnya. Saat ini sudah ada sekitar 30 lebih titik pengumpulan minyak jelantah atau used cooking oil di SPBU ditukar dengan rupiah, ya. Dan kemudian oleh Patra Niaga minyak jelantah itu akan dikumpulkan, kemudian dibawa ke kilang Pertamina Internasional di Cilacap, diproses di kilang Pertamina Internasional, kemudian di situ distribusikan, kemudian akan digunakan oleh penerbangan, utamanya 2 bandara
Soekarno-Hatta sama Ngurah Rai Jakarta dan Bali. Pak, ini kan sebentar lagi, sebulan lagi mau Nataru. Nah mungkin dari Pertamina apakah udah bisa memastikan stok BBM atau stok Aftur untuk Nataru ini aman atau gimana? Ya, tentu ini akan menjadi prioritas. Manajemen nanti tentu Pak Dirut akan sampaikan ya langkah-langkah untuk memastikan itu. Tapi buat Pertamina memastikan ketersediaan energi, kehandalan energi, keterjangkauan energi, dan juga acceptance dari energi itu prioritas utama. Jadi pasti Pertamina akan memastikan. Ya. Oke, makasih ya.